Orang pada berdesak-desakan. Orang-orang pada berdesak-desakan. Oke, semangat Pak. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti kita nanti melewati ibadah Allah dan bagaimana nanti Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama aku Randy. Kali ini aku lagi berada tepatnya di Stasiun Manggarai yang terletak di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Seperti yang kita ketahui bahwa Stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun transit yang ada di Jakarta. Bagi teman-teman yang ingin bepergian dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya dari Jakarta ke Depok atau ke Bogor, biasanya pasti transit melalui stasiun ini. Jadi transit itu merupakan pergantian kereta ya. Jadi 2 kali kereta api, jadi kita harus sambung dulu. Misalnya kita dari Karet mau ke Depok ya. Jadi dari Karet mau ke Depok, jadi kita harus transit dulu ke stasiun Manggarai, terus ganti kereta baru naik kereta berikutnya. Nah, itu yang dinamakan transit. Stasiun Manggarai ini merupakan salah satu stasiun yang begitu padat ya, apalagi menjelang jam-jam pulang kerja, jam-jam berangkat kerja, intinya di jam-jam sibuk. Nah, jadi merupakan salah satu stasiun tersibuk yang ada di Jakarta. Sebelumnya memang peraturan ya, walaupun pandemi sudah dikatakan berakhir, cuman peraturan di stasiun atau di komuter lain, penumpang masih diwajibkan untuk memakai masker. Ini aku udah persiapan masker, nanti sewaktu-waktu diminta untuk dipakai, aku tinggal pakai. Ya, langsung saja kita masuk ke gate. Nah, untuk masuk di sini kita bisa pakai e-money ya teman-teman. E-money, GoPay dan lain-lain. Ini aku tap di sini. Oke, sekarang kita tinggal masuk. 1 kali tap itu dikenakan biaya atau tarif sekitar Rp3.000. Jadi bisa dikatakan tarif komuter lain ini masih sangat terjangkau untuk masyarakat Jakarta. Sekedar informasi juga bahwa stasiun Manggarai ini juga ada stasiun untuk kereta bandara ya teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin ke bandara menggunakan kereta api, bisa langsung ke stasiun Manggarai. Dan harganya pun juga terjangkau. Dari 70 ribuan sampai 200 ribuan ya kalau nggak salah. Ya, ini aku sudah di dalam ya teman-teman. Kita lihat saja bagaimana situasi di dalam stasiun Manggarai. Sekarang ini menunjukkan pukul 18.30-an. Ya, kita pengen lihat, kita langsung saja masuk dan kita explore satu persatu. Oke. Ini adalah kesibukan orang-orang di Jakarta. Stasiun Manggarai. Ya, kita coba explore ke tempat lainnya teman-teman ya.
Penumpang naik beri kesempatan penumpang yang turun terlebih dahulu. Hati-hati saat melonjak, perhatikan celah merah dengan kereta. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Bagaimana padatnya di dalam komuter lain ini teman-teman ya. Pada hari ini sudah hampir jam 7, tapi orang-orang masih sangat padat sekali. Lihat teman-teman. Lihat. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik komuter lain sekitar jam-jam sibuk seperti ini, ya sudah dipastikan sangat sulit sekali untuk dapat tempat duduk ya teman-teman ya. Kalau dapat pun itu mungkin keuntungan. Ya lihat bagaimana situasi di sini. Orang-orang pada rebutan untuk transit ke kereta berikutnya lagi. Lihat. Teman-teman, orang pada berdesak-desakan. Mohon sebagian digeser ke belakang, gunakan lift dan eskalator yang ada di belakang tangga manual. Silakan sebagian bisa digeser ke belakang, gunakan lift dan eskalator yang ada di belakang tangga manual. Naik, silakan Oke, bergeser sekedar ke informasi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan komuter lain atau KRL sebagai sarana transportasi sehari-hari, alangkah lebih hati-hatinya untuk selalu waspada ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, kejahatan itu selalu ada di sekitar kita gitu. Tetap jaga barang bawaan seperti tas, handphone, dompet, dan lain-lain. Jadi karena stasiun Manggarai ini sangat rawan sekali ya, sangat rawan sekali copet. Karena aku sendiri pernah ngalamin teman-teman ya, sekitar tahun yang lalu aku pernah kehilangan HP di stasiun Manggarai ini. Jadi saran aku, kalau teman-teman bawa tas, alangkah lebih baiknya tasnya ditaruh di depan aja, gitu. Jadi lebih aman. Terus HP-nya dimasukin di tas, dompet dimasukin di tas, jadi lebih aman. Atau HP-nya bisa dipegang. Nah, itu hanya tips saja bagi teman-teman yang ingin menggunakan komuter lain ini. Teman-teman, orang pada berebut. Oke, sekarang kita ikut saja ke bawah. Kita pengen lihat lagi apakah di bawah semakin ramai atau semakin berkurang.
setiap berapa menit itu selalu ada pergantian penumpang dari satu kereta ke kereta lainnya. Ini komuter lain arah ke Bekasi ya teman-teman ya. Lihat sudah mulai padat sekali ya. Lihat itu. Orang-orang pada berdesakan. Oke, semangat Pak. Ya teman-teman, di dalam itu sudah sangat padat sekali. Jadi kita pun kadang-kadang tidak bisa memaksakan. Kalau memang sudah terlalu padat, ya kita nggak bisa memaksakan untuk tetap bisa berada di dalam komuter lain. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini ya, bagaimana kepadatan di dalam komuter lain ini. Full, semuanya full. Ya, sekarang kita naik ke atas ke peron 12 sampai peron 13. Dan ini merupakan peron untuk arah ke Depok dan Bogor ya teman-teman ya. Ini stasiun arah ke Jakarta Kota ya teman-teman. Dari Depok ke Jakarta Kota tidak begitu padat. Jadi kemungkinan masih bisa duduk. Ya. Ini keretanya baru datang teman-teman ya. Kereta dari arah Jakarta Kota menuju Depok sampai ke Bogor. Jadi pemberhentian terakhir itu stasiun Bogor. Ya, ini dia. Apakah padat atau tidak? Jam-jam sibuknya sudah agak mulai berakhir ya teman-teman. Karena sekarang sudah mau menunjukkan pukul 8. Artinya jam-jam sibuk itu sebentar lagi akan berakhir. Nah, jadi sekedar informasi bagi teman-teman yang mungkin ingin menghindari kepadatan di stasiun Manggarai, mungkin bisa menghindari jam-jam sibuk di antara jam 4 sampai jam 8 ya. Ya. Nampu bersama nampu. Oke, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Pejuang rupiah. Oke. Selamat berkumpul dengan keluarga masing-masing.
Oke teman-teman, sekian liputan kali ini. Itulah beberapa gambaran yang bisa aku share mengenai bagaimana kepadatan di stasiun Manggarai. Jadi bisa dikatakan komuter lain atau KRL ini merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat digemari masyarakat yang khususnya stay di Jakarta, Jabodetabek. Aku mau share pengalaman pribadiku. Apa aja sih kelebihan dalam menggunakan KRL atau komuter lain ini? Yang pertama, waktunya on time ya. Jadi kita bisa kira-kira kita sampai di stasiun jam berapa dan kita akan sampai di tempat tujuan itu jam berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pastinya tarifnya murah ya. Bagi teman-teman yang ingin pergi ke daerah Jabodetabek, misalnya dari Bekasi ke Jakarta, atau Jakarta ke Tangerang, Jakarta ke Depok atau Bogor, itu teman-teman hanya dikenakan tarif dari Rp3.000 sampai kalau nggak salah itu Rp6.000. Kalau ke Bogor itu kalau nggak salah Rp6.000 ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi bisa dikatakan sangat murah sekali gitu, dibandingkan kita harus menggunakan motor atau mobil. Yang pertama, ya kita harus ngeluarin bensin, gitu kan, belum lagi waktu di jalan, lampu merah, macet, dan lain-lain, itu. Dan yang ketiga, kelebihan menggunakan KRL atau komuter lain ini, yang pastinya kita terhindar dari kemacetan. Dan kelebihan yang keempatnya, ya pastinya kita tidak kepanasan atau kehujanan, semacam itu. Jadi kita bisa, kalau beruntung kita bisa duduk, itu kelebihannya, dan praktis dan cepat juga. Dan kekurangannya menurut pengalaman pribadiku ialah ya salah satunya seperti yang kita lihat tadi ya. Kekurangannya kita harus berdesak-desakan, apalagi itu kita menaiki KRL pada saat jam-jam macet atau jam-jam sibuk. Dan yang kedua adalah tingkat keamanan ya. Nah, ini juga pengalaman pribadiku. Aku pernah kehilangan handphone di stasiun Manggarai ini ketika transit, dan itu nyesek sekali ya. Dan korbannya bukan cuma aku sendiri, banyak orang yang kehilangan handphone di stasiun Manggarai ini. Kekurangan yang ketiganya mungkin ketika kita harus transit, kadang-kadang kita harus menunggu jadwal keberangkatan berikutnya itu agak sedikit lama. Belum lagi ketika kita dari stasiun ke tempat tujuan, ya kadang-kadang kita harus naik Grab lagi, kita harus jalan kaki, dan lain-lain. Ya mungkin hanya itu sih. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang ingin menggunakan KRL atau komuter lain sebagai sarana transportasinya sehari-hari. Oke, mungkin sekian yang bisa aku share teman-teman. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat apa yang aku share. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di next video.